pemirsa, kembali bersama kami di Belajar Islam. Baik Mbak Desti, tadi kita sudah simak bersama bahwa apa yang sudah disampaikan sangat jelas, dan sekarang kita bagaimana memutus rantai komersial prostitusi ini, gitu. Karena kan sangat tersembunyi, gitu ya. Kira-kira Mbak Desti bisa menjelaskan? Iya, kalau menurut saya sih harus dilihat kasus per kasus atau situasinya memang berbeda satu dengan yang lain. Jadi misalnya kalau ini saya memberikan contoh, saya jadi ingat ada satu penelitian yang dilakukan di Kupang oleh sebuah LSM, itu yang menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali anak-anak usia sekolah itu yang menjadi pekerja seks, kemudian diberi nama pekerja seks usia sekolah, gitu. Jadi mereka usia sekolah antara 12 sampai 18 tahun ya. Tetapi mereka datang dari keluarga yang sangat miskin, sementara godaan hidup modern ini sangat kuat. Misalnya teman-temannya punya HP, mereka bisa beli pakaian yang modis sesuai dengan mode yang sedang disukai anak-anak gitu ya. Tapi kan mereka nggak punya uang untuk membeli barang-barang itu karena orang tuanya miskin. Di sisi yang lain, orang tuanya karena miskin sibuk mencari uang untuk makan, sehingga nggak memberikan perhatian secara penuh pada anak-anak dan cenderung membiarkan. Jadi anak itu pulang malam, pulang besok malam, nggak diperhatikan. Akhirnya jalan keluar yang diambil anak-anak ini adalah menjadi pekerja seks, gitu. Jadi menjadi pekerja seks untuk membeli kebutuhan HP, sendiri, iya, kebutuhan sendiri, untuk membeli HP, untuk membeli pakaian yang modis, untuk bisa pergi hangout, pergi kongko-kongko lah dengan temennya, bersosialisasi dengan teman-temannya gitu. Dan jadi kalau menurut saya untuk memutus rantai memang harus dilihat dulu masalahnya itu satu persatu. Ini akar masalahnya di mana? Jalan keluar yang paling mungkin seperti apa? Jadi memang tidak ada satu strategi yang bisa dipakai untuk semua kasus atau masalah prostitusi. Ya, baik. Gitu. Jadi menurut saya pemerintah sebagai orang yang yang memang harus bertanggung jawab pada situasi ini harus menyediakan waktu untuk menelaah masalahnya secara mendalam. Jadi tidak programnya ini semua disamaratakan. Saya pikir tidak begitu. Baik, mungkin itu diantaranya ya Mbak ya. Mbak Maria, tadi kan kita sudah menyimak apa yang dibicarakan Mbak Desti ini masalah lifestyle ya atau gaya hidup gitu kan. Nah, sedangkan di dalam tuntunan Islam sendiri itu seperti apa gitu kan? Karena saya melihat di sini bukan hanya kebutuhan yang urgent, tapi melainkan gaya hidup gitu. Iya, memang ini menjadi fenomena ya, gaya hidup terutama di kalangan anak-anak muda. Hanya sekedar kepengen handphone, pengen pasang gigi, pengen beli baju, kosmetik, kemudian dia ini. Jadi saya kira memang kalau di dalam Islam ini kan sekaligus juga upaya apa yang harus kita lakukan untuk mencegah supaya anak-anak tidak terjebak pada perilaku itu ya. Saya kira kuncinya di keluarga. Yang pertama kuncinya di keluarga, bahwa bagaimana keluarga, tadi Mbak Desi juga sudah singgung bahwa kurang perhatian dari orang tua karena sibuk mencari untuk penghidupan keluarganya. Ini saya kira pengasuhan itu menjadi sangat penting. Bagaimana orang tua bisa nilai-nilai lebih dekat gitu ya, lebih dekat dengan menanamkan nilai-nilai. Misalnya kalau kita bicara dari Islam, misalnya di dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, peliharalah keluargamu dari api neraka. Ini sesungguhnya tanggung jawab orang tua, bagaimana memelihara supaya anak-anak tahu bahwa perbuatan itu dilarang agama misalnya. Dalam Al-Quran juga sekali lagi dikatakan wala taqrabuz zina gitu ya, bahwa zina itu jangan dekat-dekat zina, dekat aja dilarang gitu. Bagaimana kemudian ini sudah masuk dalam lingkaran prostitusi. Jadi saya kira ini yang perlu ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anak kita. Lalu yang kedua, saya kira juga peran yang kedua adalah peran daripada lingkungan. Peran lingkungan menjadi sangat penting, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gitu ya, bahwa masyarakat juga harus disadarkan ketika anak yang terlibat dalam gaya hidup seperti itu kan sebenarnya sudah bisa teridentifikasi, sudah bisa terdeteksi. Termasuk juga ketika misalnya anak-anak ini dalam pengamatan para trafficker ini juga sesungguhnya sudah bisa terdeteksi. Nah, masyarakat menurut saya harus bersama-sama melakukan upaya perlindungan gitu. Perlindungan supaya ada semacam tim waspada trafficking atau tim waspada jeratan apalah namanya dari komunitas gitu, sehingga masyarakat tidak
ketika ada anak-anak ini bisa langsung lapor kepada polisi. Atau di sekolah yang mungkin perlu pembekalan gitu, Mbak? Saya kira termasuk di sekolah. Jadi lingkungan keluarga, yang ketiga adalah lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan ini juga menjadi sangat penting gitu. Dan yang keempat saya kira negara. Sekali lagi negara harus bertanggung jawab bagaimana bisa menjamin gitu ya anak-anak terlindung dari lingkaran atau dari mata rantai lingkaran tentang prostitusi ini gitu ya. Dan saya kira kita melihatnya harus komprehensif, sekali lagi tidak hanya bisa parsial-parsial. Betul. Baik Mbak, kita lanjutkan. Sepertinya akan sangat lebih menarik lagi. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam belajar Islam setelah jeda berikut.